selamat pagi. Kita siapkan hati kita untuk memuji membesarkan nama Tuhan. Saya undang jemaat bangkit berdiri, kita angkat pujian. Kau sungguh indah tiada taranya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah pujian ini menjadi pengakuan kita bersama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya. Haleluya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan. Amin. Sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Mari katakan, ku kagum hormat akan Engkau. Amin. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Haleluya. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Mari kita sembah Tuhan, mari kita agungkan Dia. Haleluya. Kami kagum dan hormat akan Engkau Tuhan. Haleluya. Glory, glory. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya.
hari ini Tuhan, kami siap menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau telah mengasihi kami. Engkau Allah yang luar biasa, kasih-Mu tiada duanya Tuhan. Bahkan Engkau begitu luar biasa Tuhan, ketika kasih-Mu tercurah dalam kehidupan kami. Banyak hal-hal luar biasa yang terjadi dalam hidup kami. Kalau bukan Tuhan yang mengasihi kami, kami bukan apa-apa. Maka dari itu Tuhan, pada pagi hari ini kami rindu membawa pujian kami kepada Tuhan. Dan biarlah pujian kami menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah setiap pujian kami dapat terangkat kepada Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk sebagaimana Tuhan mengasihi kita. Biarlah kita dapat mengasihi keluarga kita dalam Tuhan. Haleluya. Hari ini kurasa bahagia. Pengakuan kita bersama bahwa kita mengasihi bukan hanya sesama kita, tapi di dalam Tuhan kita saling mengasihi. Haleluya. Yesus pokok dan kita caranya. Jemaat Tuhan bangkit berdiri.
berbuah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta Kau. Yesus cinta semua. Ya 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 ya. Yesus cintaku, ku cinta Kau. Tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah. Sekali lagi, Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta Kau. Yesus cinta semua. Ya 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 ya. Yesus cintaku, ku cinta Kau. Tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah. Puji Tuhan, bukan dengan kekuatan kita mengasihi, tapi dengan kekuatan Tuhan. Karena Tuhan telah mengasihi kita lebih dulu, kita harus mengasihi sesama kita. Haleluya, puji Tuhan. Kita angkat pujian, kasih pasti lemah lembut. Haleluya. Silahkan duduk. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu, Tuhan kasih. Kasih pasti lemah lembut. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu, Tuhan ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling
Mari kita minta kekuatan yang daripada Tuhan, untuk kita dapat mengasihi sama seperti Tuhan mengasihi kita. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengasihi kami, dan kami dapat mengasihi sesama kami. Haleluya. Biarlah kekuatan yang daripadamu, biarlah pengampunan yang daripadamu. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Walaupun kami terpisah dengan jarak Tuhan dan waktu, biarlah Tuhan yang terus mempersatukan setiap kami jemaat Bahtera-Mu Tuhan, jemaat-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami rindu setiap daripada kami dapat mengasihi sama seperti Tuhan mengasihi kami. Bukan dengan kekuatan kami, bukan dengan pikiran kami Tuhan, kami mengasihi orang lain, tapi benar-benar dari kemampuan yang daripada Tuhan, kami boleh mengampuni saudara kami boleh mengampuni sesama kami boleh mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bahkan lebih daripada itu Tuhan, kami boleh mengasihi sesama kami sama seperti Tuhan mengasihi kami. Kami tidak memikirkan apa yang hanya baik untuk kami saja Tuhan, tapi benar-benar kami dapat saling mengasihi sesama anggota jemaat Tuhan, sesama keluarga Allah. Kami dapat mengasihi sama seperti Tuhan mengasihi kami. Segala pujian, hormat, syukur hanya bagi nama Tuhan, bukan dengan kekuatan kami, tetapi hanya oleh karena Roh Kudus-Mu yang terus mengingatkan kami dan memampukan kami. Pada pagi ini Tuhan, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang terus bergema dalam hidup kami, sehingga kami boleh terus berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Jemaat silahkan duduk. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari saya mengundang kita semua untuk membuka Alkitab kita di dalam kitab 1 Korintus. Kitab 1 Korintus pasal 13 ayatnya yang ketiga. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri membacakan ayat Alkitab ini. Kitab 1 Korintus pasal 13 ayatnya yang ketiga. Kita berdiri semua, kita akan membaca bersama-sama setelah hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Kehidupan orang percaya, kita semua pada hari ini tentunya kita dapat menikmati, kita dapat merasakan berbagai hal-hal yang begitu menakjubkan, begitu membahagiakan diri kita. Semua hanya karena kasih karunia Tuhan yang telah kita terima dengan cuma-cuma. Amin. Berkat pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, maka kita sebagai orang percaya sudah memiliki sebuah jaminan untuk menerima kehidupan yang kekal. Ya, iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristuslah yang menjadi dasar kehidupan kita orang percaya untuk kita boleh menjalani kehidupan di dunia ini, mengumpulkan upah kita nantinya.
mengumpulkan pahala kita nantinya yang akan diperhitungkan ketika Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya ke dalam dunia ini sebagai hakim untuk memperhitungkan segala sesuatu yang telah kita lakukan di dunia ini, jemaat Tuhan. Jadi pada pagi hari ini kita akan belajar hal apa yang paling penting yang akan kita lakukan, yang harus kita lakukan selama kita hidup di dunia ini sebagai orang percaya, sebagai umat ketebusan Allah. Ya, jadi sekali lagi yang terutama adalah iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus, dan langkah selanjutnya yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, jemaat Tuhan. Ya. Hal paling penting yang harus kita lakukan. Jemaat Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita lagi di dalam 2 Yohanes pasal 1. 2 Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-6. Sudah dapat? Saya akan bacakan untuk kita semua. 2 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-6. Dan inilah kasih itu yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Jemaat Tuhan, hal yang terpenting yang harus kita lakukan selama kita hidup di dalam dunia ini adalah kita hidup dalam kasih. Ya, pada pagi hari ini kita akan membahas hal yang paling penting yang harus kita lakukan selama kita hidup di dunia ini. Memiliki iman percaya kepada Tuhan Yesus itu adalah hal yang mutlak. Ya, yang sudah kita miliki sebagai orang percaya. Namun selanjutnya kita harus hidup dalam kasih. Ya, jemaat Tuhan, hidup dalam kasih bukanlah hal yang mudah. Karena sebagai manusia, tentunya kita memiliki sebuah akal budi, kita memiliki sebuah perasaan di mana kita harus menjaga diri kita. Kita harus memperlengkapi setiap kehidupan jasmani kita. Sedangkan jika kita menjadi pelaku firman untuk kita mau hidup dalam kasih, hal ini bertentangan dalam waktu-waktu tertentu, terkadang bertentangan dengan prinsip menjaga diri kita, memperlengkapi diri kita. Karena ketika kita hidup dengan kasih, kita harus membagi sesuatu yang kita miliki dengan sesama kita. Kita harus memiliki kepedulian untuk orang-orang di sekitar kita, jemaat Tuhan. Ya, bagaimana dengan kehidupan jemaat Bahtera pada saat ini? Apakah masih ada pikiran kita, perasaan kita untuk kita boleh membagikan kasih kita kepada orang lain? Atau pada saat-saat ini, pada hari-hari ini, kita hanya terfokus pada diri kita, jemaat Tuhan? Ingat, ini adalah hal yang terpenting selama kita hidup di dalam dunia ini. Kita harus memiliki kepedulian, kita harus memiliki kasih kepada sesama kita, dan firman Tuhan pun mengajarkan kita untuk kita memiliki prioritas. Kepada siapa kita membagikan kasih itu? Tidak lain yang menjadi prioritas utama kita adalah berbagi kasih dengan saudara seiman kita, jemaat Tuhan. Ya. Jadi di sini firman Tuhan mengajarkan bagaimana kita untuk boleh hidup membagikan kasih kita, terutama kepada saudara seiman kita. Ya, seberapa banyak jemaat Bahtera yang pada saat ini masih memiliki kepedulian untuk berbagi kasih dengan saudara seiman kita.
Jemaat Tuhan, apakah kasih itu masih ada? Ya, kalau kita kembali melihat dalam ayat yang tadi telah kita baca, 1 Korintus pasal 13 ayat yang ketiga, dikatakan bahwa apa? Segala sesuatunya itu tidak ada faedahnya kalau kita tidak punya kasih. Dan juga dalam 2 Yohanes pasal 1 ayat 6 tadi, yang sudah kita baca bahwa kita harus hidup menurut perintah Tuhan. Perintahnya tidak lain adalah supaya kita hidup dalam kasih. Jemaat Tuhan, kita akan melihat di sini bahwa untuk kita bisa hidup, kita dapat mengerti bagaimana kita bisa mengasihi, tentunya kita tidak boleh hidup dengan cara menyendiri. Kita harus bisa berbaur, kita harus bergaul dengan orang-orang sekitar kita, khususnya dengan saudara-saudara seiman kita, jemaat Tuhan. Jadi kasih ini tidak dapat kita pelajari ketika kita menjauh dari perkumpulan orang-orang, ketika kita hanya sibuk dengan urusan kita sendiri, maka kasih itu tidak akan bisa terwujud. Untuk kita bisa mewujudkan hidup dalam kasih ini, kita harus bisa bersekutu, kita harus bisa bersosialisasi dengan orang-orang sekitar kita. Khususnya dengan saudara seiman kita, karena apa? Disinilah dalam persekutuan sesama orang percaya, sesama umat Allah yang telah mengenal firman Allah, kita tahu bahwa untuk memulai hidup dalam kasih ini harus didasari dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Tidak sekedar berbuat kasih, tapi harus ada dasarnya dulu. Ya, dalam persekutuan umat percaya, orang-orang yang telah mengenal firman Tuhan, kita akan kembali diingatkan. Dan juga Tuhan mengizinkan dalam keadaan-keadaan tertentu, kehidupan yang sulit, keadaan yang sulit mungkin kita dalam permasalahan. Justru disitulah Tuhan akan menguji seberapa besar kasih kita. Jemaat Tuhan, kita akan melihat ada 3 kebenaran penting dalam persekutuan. Ya, dalam persekutuan kita dengan sesama kita, ya, kaitannya dengan hidup dalam kasih tadi, jemaat Tuhan. Yang pertama, kita akan melihat bahwa dalam kehidupan kita di dunia ini kita harus membangun hubungan. Hubungan yang seperti apa? Kita akan melihat, mari kita buka Alkitab kita lagi dalam kitab Keluaran. Kitab Keluaran pasalnya yang ke-20. Kitab Keluaran pasal 20 ayatnya yang ketiga. Ya. Kitab Keluaran pasal 20 mulai ayatnya yang ketiga. Ayat yang sudah tidak asing lagi bagi kita, merupakan ke-10 perintah Allah. Ya, yang diberikan pada saat itu kepada orang Israel. Dimulai ayat 3, Keluaran pasal 20. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kemudian ayat 4, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Kemudian lompat ayat yang ke-7, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Dan juga di ayat ke-8, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ayat yang ke-12, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu. Ayat 13 sampai ayat yang ke-17, di situ kita bisa melihat, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, dan jangan mengingini rumah sesamamu. Ya jemaat Tuhan, 10 perintah Allah. Di sini yang sudah sering disampaikan bahwa perintah Allah ini mulai dari ayat yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kemudian yang kedua, yang ketiga hingga yang keempat, di sini berbicara mengenai hubungan kita dengan Tuhan. Jadi kalau tadi poin pertama dikatakan bahwa selama kita hidup di dunia ini kita harus membangun hubungan. Ya, sama seperti yang tersirat dalam ke-10 perintah Allah ini, butir yang pertama sampai yang keempat berbicara tentang hubungan kita dengan
Allah. Sedangkan untuk perintah Allah yang selanjutnya, ya mulai yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, sampai yang ke-10, berbicara mengenai hubungan kita dengan sesama manusia. Jemaat Tuhan, hubungan apa yang telah kita bangun selama kita hidup di dalam dunia ini? Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Bagaimana hubungan kita dengan sesama kita? Apakah kita telah membangun hubungan itu? Dan selanjutnya, kalau kita mau melihat dari ke-10 perintah Allah ini, selanjutnya dirangkum ke dalam hukum kasih yang dituliskan dalam Matius pasal 22. Mari kita buka. Matius pasal 22 ayatnya yang ke-37. Ya, ke-10 perintah Allah tadi dirangkum menjadi hukum kasih yang terdapat dalam Matius pasal 22 ayatnya yang ke-37. Ya, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ayat 39, dan hukum yang kedua yang sama dengan hal itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya. Seperti yang tadi sudah dikatakan bahwa dirangkum menjadi kasih kita, hubungan kita dengan Tuhan dan juga hubungan kita dengan sesama. Ya jemaat Tuhan, bagaimana kehidupan jemaat Bahtera sampai pada detik ini? Apakah kita telah membangun hubungan dengan Tuhan dalam kasih yang mesra, hubungan dengan sesama kita, khususnya kepada saudara seiman kita? Atau kita hanya terfokus, kita sibuk hanya karena untuk mencari uang, mencari kehidupan, mencari masa depan di dunia ini? Jemaat Tuhan, saya pernah membaca sebuah quotes ya. Dikatakan bahwa orang-orang pada zaman sekarang ini, mereka mencari uang sampai stres, kemudian setelah uangnya terkumpul, uang tersebut digunakan untuk mengobati stresnya. Itu adalah orang dunia. Kita bukanlah berasal dari dunia ini. Amin. Kita bukan hidup untuk mengejar kekayaan, untuk mengejar uang. Jangan sampai kita menjadi seperti orang-orang dunia di zaman ini. Kita mencari uang sampai stres. Lalu uang yang terkumpul habis akhirnya untuk mengobati stres kita, mengobati sakit kita ya, berbagai penyakit karena terlalu forsir untuk mencari uang. Tetapi yang terpenting yang pertama kita akan belajar pada pagi hari ini bahwa kehidupan kita adalah untuk membangun hubungan dengan Tuhan dan dengan sesama kita dalam kasih yang mesra jemaat Tuhan. Amin. Jangan melupakan visi utama dalam kehidupan kita di dunia ini jemaat Tuhan. Ya. Lalu selanjutnya kita akan melihat mengapa hal ini begitu penting. Ya, mengapa hidup dalam kasih ini begitu penting. Ya, yang kedua, karena kasih itu akan kekal selamanya. Jemaat Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita lagi dalam kitab 1 Korintus. Ya, 1 Korintus pasal 13, ayatnya yang ke-13. Mari kita buka Alkitab kita dalam kitab 1 Korintus pasal 13, ayat yang ke-13. Saya akan bacakan untuk kita semua. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Iman, pengharapan, dan kasih. Ya, jadi dalam 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-13 ini, jemaat Tuhan, dikatakan bahwa ketiga hal ini yang akan tinggal dalam dunia ini. Ya. Dalam kehidupan kita orang percaya kita memerlukan iman. Ya, dasar percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus untuk menerima keselamatan. Bahkan juga dalam kita menjalani kehidupan kita, kita perlu beriman kepada Tuhan, percaya kita
tahu bahwa ada pengharapan di dalam Tuhan. Ya, dan juga kasih. Namun ketika kita sudah di sorga nanti, jemaat Tuhan, bahwa iman dan pengharapan ini sudah tidak kita perlukan lagi. Karena kita sudah tinggal bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Namun kasih ini akan tetap kita bawa. Oleh sebab itu, mengapa dalam dunia ini kita harus hidup dalam kasih? Karena di dalam dunia ini kita berlatih. Melatih diri kita untuk nantinya kita hidup dalam kehidupan yang kekal. Kita hidup dalam kasih. Kasih inilah yang nantinya akan kita bawa hingga ke sorga nanti. Amin, jemaat Tuhan. Lalu kita akan melihat juga bahwa ketika kita sudah mengakhiri kehidupan kita di dunia ini, ya, jika Tuhan memanggil kita sebelum kedatangan yang kedua kali nanti, ya jemaat Tuhan, tentunya kehidupan kita yang penuh dengan kasih yang telah disaksikan oleh banyak orang, ya jemaat Tuhan, maka orang-orang bisa mengenal diri kita sekalipun kita sudah meninggal dunia nanti. Kita sudah dipanggil Tuhan. Ya jemaat Tuhan, begitu banyak tokoh-tokoh yang terkenal. Ya, orang-orang terkenal yang telah meninggal dunia. Dan tentunya setiap orang yang meninggal dunia akan meninggalkan kesan. Sebagai orang yang percaya, jika kita hidup dalam kasih, maka kita akan meninggalkan kesan yang baik. Untuk apa? Apakah untuk kesombongan kita, untuk kesombongan keluarga kita? Bukan, inilah yang menjadi kesaksian kita. Amin. Bahkan ketika kita sudah dipanggil oleh Tuhan, kita sudah meninggalkan dunia ini lebih awal mungkin. Riwayat kehidupan kita masih bisa menjadi berkat, menjadi kesaksian. Tetapi bagaimana jika kehidupan kita tidak sesuai dengan firman Allah yang memerintahkan kita untuk hidup dalam kasih, jemaat Tuhan? Kesan apa yang ingin kita tinggalkan? Untuk keluarga kita, untuk orang-orang percaya, untuk orang-orang sekitar kita. Kesan apa, jemaat Tuhan? Oh iya, dia dulu waktu hidup suka banyak, meninggalkan kesan yang tidak baik, jemaat Tuhan. Ya. Tetapi kita mau sepanjang kehidupan kita, bahkan ketika kita dipanggil oleh Tuhan, kita bisa menjadi berkat. Amin. Jemaat Tuhan, jadi itulah alasan yang kedua, mengapa penting kita hidup dalam kasih. Karena kasih akan kekal selamanya. Puji Tuhan. Dan juga kita akan melihat kebenaran yang ketiga, ya, mengapa kita harus hidup dalam kasih. Jemaat Tuhan, di sini saya mencatat bahwa ekspresi kasih yang terbaik adalah waktu. Ketika kita sudah mengerti firman Tuhan, kita sudah belajar bersama-sama bahwa sebagai orang yang percaya yang telah memiliki jaminan keselamatan untuk menerima kehidupan yang kekal, kita sudah belajar bersama-sama bahwa kita harus membangun hubungan kita dengan Tuhan, dengan sesama kita, ya, dengan kasih yang mesra, dengan ketulusan, keikhlasan. Ya. Dan juga kita tahu bahwa kasih ini penting karena kasih ini akan kekal selamanya. Bahkan sekalipun kita sudah meninggalkan dunia ini nantinya. Dan yang ketiga, di sini saya mencatat bahwa ekspresi kasih yang terbaik adalah waktu. Jemaat Tuhan, seberapa banyak waktu yang telah kita berikan untuk membangun hubungan tadi, jemaat Tuhan. Membangun hubungan kita dengan Tuhan, membangun hubungan kita dengan sesama. Seberapa banyak waktu yang telah kita berikan, jemaat Tuhan? Ya. Semakin banyak waktu yang kita berikan untuk sesuatu, ya, sekali lagi, semakin banyak waktu yang kita berikan untuk sesuatu,
maka disitulah kita mengungkapkan bahwa sesuatu itu begitu penting, begitu bernilai. Sebagai contoh, kita banyak menghabiskan waktu kita untuk pekerjaan kita. Karena apa? Kita merasa pekerjaan itu penting. Kalau tidak kerja, saya tidak dapat membiayai kehidupan kita. Ya. Kalau tidak kerja, saya tidak dapat membeli segala sesuatu yang dibutuhkan oleh keluarga. Ya, sehingga banyak waktu yang dicurahkan, diberikan untuk pekerjaan ini. Ya, bahkan tidak sedikit orang-orang yang bekerja dari gelap sampai gelap. Dari subuh sampai tengah malam. Bangun subuh lagi, kerja lagi untuk cari uang. Jemaat Tuhan, karena pekerjaan dianggap begitu penting. Ya. Jadi hal ini terbukti ya, yang tadi saya katakan bahwa semakin banyak waktu yang kita berikan untuk sesuatu, maka itu mengungkapkan bahwa sesuatu itu begitu penting. Ya, jadi berbicara tentang waktu, seberapa banyak waktu yang telah kita berikan untuk menjalani hidup kita, membangun hubungan kita kepada Tuhan dan juga sesama kita. Ya. Apakah Tuhan dan juga orang-orang sekitar kita begitu penting sehingga kita mau memberikan waktu kita? Jemaat Tuhan, jika kita ingin mengetahui prioritas seseorang, sangat mudah caranya. Kita lihat aja bagaimana orang tersebut menggunakan waktunya. Ya. Seseorang banyak menghabiskan waktu untuk berdoa. Jelas. Yang menjadi prioritasnya, yang dia anggap begitu penting dalam kehidupannya adalah Tuhan. Oleh sebab itu, apa yang menjadi prioritas kita pada saat ini? Bagaimana kita telah membangun hubungan kita dengan Tuhan, dengan sesama kita? Dengan cara memberikan waktu kita. Ya. Jangan sampai dalam setiap kesempatan beribadah, dalam setiap kesempatan membaca firman, berdoa, kita menggunakan istilah menyempatkan waktu. Seakan-akan ini adalah bagian lain dari sesuatu yang penting. Padahal ini adalah yang terpenting. Jemaat Tuhan, ya, ketika kita mau mengasihi Tuhan, kita mau membangun hubungan dengan Tuhan dan juga dengan sesama kita, maka tidak cukup dengan perkataan kita, tetapi dengan tindakan kita memberikan waktu yang kita miliki. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita lagi dalam 1 Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-18. 1 Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-18. Saya akan bacakan untuk kita semua. 1 Yohanes pasal 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Amin. Kalau kita mengatakan kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi sesama kita, jangan cuman bicara, jemaat Tuhan. Ya, di sini di sebuah artikel saya membaca bahwa begitu banyak anak-anak remaja pada saat ini, ya, mereka hidup dengan segala sesuatu yang telah tercukupi. Ya. Mereka bisa membayar biaya kos untuk mereka kuliah di kota besar. Mereka bisa membayar uang kuliah mereka. Ya. Uang saku mereka terjamin semuanya. Namun mereka terjebak dalam pergaulan bebas. Mengapa hal itu demikian ya? Setelah diwawancarai bersama dengan orang tuanya. Orang tuanya pun heran karena orang tua ini menganggap bahwa telah memberikan segala sesuatu untuk anaknya. Telah memberikan uang, memberikan fasilitas. Ya jemaat Tuhan, hal yang terjadi di dunia nyata bahkan di film-film.
Yang dibutuhkan oleh seseorang bukan hanya sekedar fasilitas atau uang atau barang-barang, tetapi waktu, perhatian. Jemaat Tuhan, ini hanya berbicara tentang hubungan anak dan orang tua. Sedangkan kita memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk kita boleh membangun hubungan kita dengan Tuhan dan orang-orang sekitar kita. Ya. Dengan keluarga sudah pasti, tetapi dengan saudara seiman kita, dengan orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Bagaimana kita mau membagikan kasih yang telah kita terima lebih dulu melalui Yesus Kristus? Kalau kita tidak punya waktu, kita tidak punya perhatian. Ya, ayat yang tadi kita baca 1 Yohanes pasal 3 ayat 18. Ya, kasih itu harus melalui tindakan, perbuatan. Jemaat Tuhan, bukan hanya perkataan. Ya. Oleh sebab itu, seberapa banyak waktu yang telah kita berikan untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Untuk kita boleh hidup dalam kasih. Selama kita hidup di dunia ini, hal yang terpenting yang kita perlukan sebagai orang percaya. Ya, karena apa jemaat Tuhan? Kita harus memberikan waktu kita, tidak hanya sekedar memberikan uang kita. Oh, saya sudah memberikan persembahan. Yang penting saya sudah absen ya lewat persembahan ini. Saya tidak perlu ikut ibadah lagi. Jemaat Tuhan, yang terpenting adalah waktu yang kita berikan untuk bersekutu dengan Tuhan. Waktu untuk kita berdoa, untuk kita membaca firman Tuhan, mengenal Tuhan lebih lagi. Ya. Karena kita dapat memberikan segala sesuatu tanpa mengasihi. Tetapi kalau kita sudah memiliki kasih, kita benar-benar mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kita, maka untuk memberikan sesuatu itu sudah otomatis. Ya, jadi bukan terfokus kepada apa yang kita berikan, tetapi dimulai dari ketulusan kasih yang ingin kita wujudkan. Jemaat Tuhan, firman Tuhan tidak saya panjangkan, yang akan kita renungkan dalam minggu ini. Hidup adalah mengasihi jemaat Tuhan, amin. Dan yang menjadi ayat hafalan kita untuk minggu ini, mari kita buka dalam Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-14. Galatia pasal 5 ayat yang ke-14. Kita baca bersama-sama, saya undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan membacakan ayat hafalan kita, Galatia pasal 5 ayat yang ke-14. Sudah dapat semua? Kita baca bersama-sama setelah hitungan yang ketiga, Galatia pasal 5 ayat 14. 1, 2, 3. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Puji nama Tuhan, jemaat tetap bangkit berdiri. Mari kita merenungkan bagaimana kita dapat mulai memperlakukan orang percaya lainnya sebagai anggota keluargaku sendiri. Tentunya dimulai dengan kasih jemaat Tuhan. Oke, firman Tuhan tidak saya panjangkan. Mari kita bersatu dalam doa, kita tutup kebaktian kita pada pagi hari ini. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur kalau kami telah mengetahui dan kembali diingatkan hal yang terpenting dalam kehidupan kami selama di dunia ini Tuhan. Kami ingin hidup dalam kasih. Jemaat GPD Bahtera, kiranya kami semua dapat hidup dalam kasih. Kami mau mengutamakan Tuhan. Kami mau membangun hubungan dengan Tuhan dan juga dengan sesama kami Tuhan, khususnya dengan saudara seiman kami Tuhan. Mampukan kami dengan kekuatan Roh Kudus-Mu. Kami ingin memberikan yang terbaik untuk kami boleh hidup saling mengasihi, karena kami tahu kasih ini akan kekal selamanya. Dan juga kami ingin belajar lebih lagi Tuhan, mengorbankan, memberikan waktu kami, karena Tuhan menilai segala sesuatunya bukan mengenai material saja, bukan mengenai apa saja yang telah kami berikan, tetapi Tuhan menginginkan waktu yang terbaik yang kami berikan untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajarlah kami untuk kami boleh tulus, kami boleh memiliki mata yang sama seperti Tuhan, memandang jiwa-jiwa di sekitar kami yang memerlukan
uluran tangan kami Tuhan, memerlukan kasih kami Tuhan. Setiap berkat yang telah Tuhan titipkan melalui kami, Jemaat Bahtera yang telah Tuhan berkati ingin kami bagikan sebagai bentuk kami mengasihi sama kami Tuhan. Karena inilah yang terpenting dalam kehidupan kami selama di dunia ini Bapa. Terima kasih, berkati Bapak Ibu Gembala untuk boleh memimpin Jemaat GPD Bahtera lebih dekat lagi kepada Tuhan. Berkati setiap keluarga yang ada, khususnya juga setiap jemaat-Mu yang telah mengambil waktu untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Tuhan berkati berlipat kali ganda. Tuhan berkati juga sebentar jemaat-Mu yang akan mengembalikan milik Tuhan, persepuluhan. Tuhan halaukan segala kerugian, belalang pelahap, kami tolak semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati segala sesuatu yang mereka usahakan, yang mereka kerjakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk persembahan yang diberikan oleh jemaat Tuhan nanti. Tuhan yang berkati balas berlipat kali ganda. Terima kasih Bapa, jemaat-Mu yang pada saat ini mungkin sedang sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Yang mulai jauh daripada Tuhan, Tuhan tarik untuk mereka boleh mengingat hal yang terpenting untuk memiliki iman percaya kepada Tuhan dan hidup dalam kasih yang Tuhan kehendaki dalam firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih jemaat-Mu juga yang sedang dalam kesusahan, sedang dalam pergumulan. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan jalan keluar hikmat untuk mereka boleh mendalami firman-Mu dan menemukan setiap jawaban kehidupan ini Bapa. Terima kasih, dan akhirnya jemaat Tuhan terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan penghiburan kekuatan daripada Roh Kudus, menyertai kita semua saat ini dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya dan telah diberkati Tuhan sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan, ibadah sudah selesai, jemaat Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua.